ketika kaum musyrikin berhasil menerobos pertahanan kaum muslimin dan menyerang Rasulullah, sehingga mengakibatkan wajah beliau yang mulia terluka, dan gigi seri bagian kanan bawah beliau retak terkena lemparan batu. Bahkan, topi besi yang di atas kepala beliau yang suci juga ikut hancur. Kaum musyrikin juga menghujani Rasulullah dengan bebatuan, dan salah satu daripada batu tersebut mengenai pinggang beliau, sehingga menyebabkan beliau terjatuh ke dalam lubang yang sengaja dibuat oleh Abu Amr al-Fasiq untuk menjebak kaum muslimin. Lalu Ali bin Abi Thalib langsung menarik tangan beliau, dan kemudian beliau pun digendong oleh Talhah bin Ubaidillah. Kemudian di pihak lain, yang mengomando penganiayaan terhadap Rasulullah adalah Amr bin Qaimah dan Utbah bin Abi Waqqas. Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa yang melukai kepala Rasulullah adalah Abdullah bin Syihab az-Zuhri, ayah dari paman Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri. Orang inilah yang melukai kepala Rasulullah. Lalu Mus'ab bin Umair terbunuh di hadapan Rasulullah. Maka dari itu, Rasulullah menyerahkan panji perang kepada Sayyidina Ali. Dan terdapat dua keping pecahan baju besi yang menancap di wajah Rasulullah. Segera saja, Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah berusaha mencabut kepingan tersebut dengan menggigitnya, sehingga dua giginya tanggal. Lalu sesudah peristiwa itu, giginya diganti dengan gigi palsu. Sementara itu, Malik bin Sinan, ayah Abu Sa'id Al-Khudri, menyedot darah dari luka beliau. Kaum musyrikin mencoba mendekati Rasulullah lagi. Akan tetapi, mereka dihadang oleh beberapa orang kaum muslimin. Mereka yang berjumlah sekitar 10 orang itu berhasil dibunuh. Talhah pun berhasil menghadang dan menghalau mereka menjauh dari Rasulullah. Adapun Abu Dujanah, Simak bin Kharishah, ia menjadikan punggungnya sebagai perisai bagi Rasulullah. Meskipun panah menghujani tubuhnya, ia tetap tidak bergeming sedikit pun. Semoga Allah meridhoinya. Dan sementara itu, Sa'ad bin Abi Waqqas juga berhasil melesatkan panahnya dengan jitu dan tepat sasaran. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, "Panahlah ayah dan ibuku sebagai tebusannya." Dalam pertempuran yang sengit itu, mata Qatadah bin An-Nu'man az-Zufri terluka. Oleh sebab itu, dibawa ke hadapan Rasulullah. Kemudian beliau mengembalikan mata tersebut seperti semula dengan tangannya yang mulia. Bahkan, kedua mata tersebut menjadi lebih tajam dan lebih baik daripada sebelumnya. Lalu syaitan laknatullah pada saat itu berkata dengan lantang, "Muhammad telah terbunuh." Teriakan itu amat berpengaruh terhadap hati semangat jihad sebagian besar kaum muslimin, sehingga beberapa dari mereka memilih melarikan diri. Demikianlah yang menjadi ketetapan Allah. Kemudian Anas bin An-Nadhr lewat di depan beberapa orang kaum muslimin yang sudah mengangkat tangan, dalam artian itu menyerah. Lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian tunggu?" Mereka menjawab, "Rasulullah telah terbunuh." Kemudian Anas berseru kepada mereka, "Kalau begitu, untuk apa kalian hidup jika beliau sudah wafat? Bangkit dan matilah demi membela apa yang beliau perjuangkan hingga akhir hayat." Lalu setelah itu, Anas menghampiri kaum muslimin lainnya dan bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Ia berkata, "Hai Sa'ad, demi Allah, aku mencium wanginya surga dari arah gunung Uhud." Lalu sahabat itu pun berperang dan terbunuh. Sungguh di tubuhnya terdapat luka bekas 70 tusukan. Pada hari itu juga, Abdurrahman bin Auf terluka, sehingga mencapai 20 tempat pada tubuhnya, dan sebagian pada kakinya. Akibatnya, Abdurrahman menjadi pincang sampai meninggal dunia. Semoga Allah meridainya. Beberapa saat kemudian, Rasulullah kembali menemui kaum muslimin, dan yang pertama kali melihat beliau dari baju besinya adalah Ka'ab bin Malik. Lalu Ka'ab pun berkata, "Wahai kaum muslimin, bergembiralah, ternyata Rasulullah masih hidup." Lalu Nabi memberikan isyarat kepada Ka'ab bin Malik untuk berdiam. Kaum muslimin berkumpul di dekat Rasulullah dan segera berlari menuju celah gunung tempat beliau singgah. Di antara mereka yang ikut adalah Abu Bakar, Umar, Ali, Al-Harithah bin As-Summah Al-Ansari, dan sahabat yang lainnya.
kaum muslimin yang berupaya berlindung di gunung tersebut dikejar oleh Ubay bin Khalaf. Ia menunggangi kuda bernama Al-Ud. Orang kafir ini mengira dapat membunuh Rasulullah. Ketika ia mendekat, Rasulullah dengan sigap meraih lembing yang ada di tangan Al-Harith, lalu menusuk ke tubuh orang tersebut, sehingga menembus bagian atas tulang belikatnya. Kemudian musuh Allah itu pun tumbang, jatuh tersungkur. Kemudian kaum musyrikin menenangkannya. Mereka berkata, "Kamu akan baik-baik saja." Ia pun mengeluh, "Demi Allah, seandainya lukaku ini dirasakan oleh seluruh penduduk Dzil Majaz, pasti mereka akan mati semuanya. Sungguh ia Muhammad memberitahu bahwa luka ini akan membunuhku." Ubay pun terus menderita karena luka itu, hingga mati disyarif dalam perjalanan pulang menuju Mekah. Semoga Allah melaknatnya. Lalu Ali bin Abi Thalib datang menemui Rasulullah dengan membawa air untuk membersihkan darah beliau di sekujur tubuhnya. Kemudian ia mendapati darah tersebut sudah berubah aroma dan warnanya. Oleh sebab itu, Ali membawa kembali air tersebut. Kemudian Rasulullah pun bermaksud menaiki sebuah batu besar yang ada di sana. Namun, tidak sanggup karena luka-luka yang beliau derita. Selain itu, karena pada saat itulah Rasulullah mengenakan 2 lapis baju besi. Kemudian, Thalhah langsung duduk agar beliau bisa naik dengan bertumpu kepadanya. Ketika waktu salat tiba, Rasulullah mengimami mereka sambil duduk. Kemudian di pihak lain, kaum musyrikin kembali ke kemah mereka, lalu pulang ke Mekah dan meninggalkan tempat tersebut. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu. Pada hari itu, kaum muslimin yang mati syahid berjumlah 70 orang. Di antara mereka terdapat Hamzah, paman Rasulullah. Ia dibunuh oleh Wahsy, budak yang dimerdekakan oleh Bani Naufal, untuk tujuan tersebut. Namun sesudah itu, Wahsy masuk Islam. Bahkan, ia termasuk seorang yang membunuh Musailamah Al-Kadzab. Semoga Allah melaknat Musailamah. Dan syuhada yang lain adalah Abdullah bin Jahsy, sekutu Bani Umayyah, Mus'ab bin Umair, Utsman bin Utsman, yakni Syams bin Utsman Al-Makhzumi. Utsman dijuluki Syams karena wajahnya yang elok. Keempat orang tersebut berasal dari kalangan Muhajir, sedangkan selebihnya dari kalangan Ansar. Semoga Allah meridai mereka semua. Lalu Rasulullah mengebumikan para syuhada tersebut bersama darah dan pakaian mereka. Namun, beliau tidak mensalatkan mereka pada waktu itu.